Salam probing, inspirasi promosi di saat pandemi. Aku akan sharing bagaimana caranya di masa-masa pandemi ini kita tetap bisa terkoneksi dengan user. Tonton terus videonya sampai selesai supaya kalian betul-betul bisa mendapatkan inspirasi di saat pandemi. Coba bayangkan kalau tiba-tiba saja semua customer kita, ya dokter, ya perawat, ya bidan, ya apotek, apoteker, tiba-tiba saja menggunakan seragam yang seperti ini, terus kita tidak kenal lagi. Biasanya kita ini melakukan komunikasi, bisa melihat wajahnya, bisa melihat senyumnya, bisa melihat responnya. Nah, kalau dengan menggunakan seragam ini akan jadi sulit. Ini ilustrasi saja sebetulnya bahwa kita semua harus segera menyadari bahwa kita ini tidak lagi mengenali customer kita. Kita nggak kenal lagi dengan customer yang biasanya kita temui ini karena situasi pandemi. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk menghadapi new normal? Karena di mana-mana semua mempromosikan protokol kesehatan 3M, protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Artinya apa? Kesempatan kita untuk bertemu customer akan menjadi semakin sempit. Sehingga sebagian besar kegiatan kita akan dilakukan secara virtual. Begitu kan? Nah, perilaku virtual dengan perilaku aktual itu sama sekali berbeda. Ini maksudnya yang harus kita bahas sekarang. Perilaku virtual dengan perilaku aktual itu sama sekali berbeda. Itu yang aku maksud bahwa kita ini tidak kenal dengan customer atau user pada perilaku virtualnya. Maka kita harus mulai lagi dari awal. Kenapa? Coba bayangkan, kita telepon nggak diangkat, kita SMS nggak dibalas, kita WA centang doang. Jadi ini kan sesuatu yang baru, ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau di situasi normal, kunjungan kita, detailing kita, itu selalu dimulai dengan opening, probing, presentasi, closing. Kita bisa melakukan banyak hal untuk prakunjungan supaya kita lebih kenal dengan user atau customer kita. Bisa tanya sama susternya, bisa lihat sendiri tempat prakteknya, atau kita datangi rumah sakitnya. Kalau perlu, kita lihat ruangannya. Sehingga kita kenal siapa customer kita ini. Nah, di masa pandemi, di masa new normal, maka kita harus mulai dari awal karena kita tidak bisa melakukan prakunjungan lagi secara aktual, tapi kita harus melakukan virtual profiling. Ini baru ya. Artinya apa? Perilaku customer kita secara virtual itu berbeda. Ini yang harus kita kumpulkan sebagai data-data supaya nanti waktu kita melakukan virtual opening kita sudah lebih mudah membuat ceritanya. Jadi detailing tahapan selanjutnya itu dilakukan secara virtual. Jadi artinya apa? Virtual profiling itu untuk membangun relasi melalui media sosial. Caranya gampang, hanya cuman kasih jempol saja, bisa komen saja, atau share kalau kita ketemu postingan-postingan yang bagus dari customer atau user kita. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Facebook, atau bisa melalui YouTube
seperti yang sekarang ini kalian lakukan. Jadi untuk virtual profiling, ini topiknya apa saja? Kalau mereka posting di media sosialnya, itu topiknya apa? Nanti kalian bisa lihat bahwa ada user yang suka posting sepeda, ada user yang suka posting pemandangan-pemandangan. Nanti ada user-user yang wanita itu suka posting bunga-bunganya. Sekarang lagi trending janda bolong misalnya. Nah, ini yang aku maksud bahwa kalian secara virtual profiling harus tahu perilakunya, harus tahu topik apa yang menjadi kesukaan dari user yang sedang kita target. Yang kedua, seberapa sering mereka membuat posting. Nah, ini penting. Semakin sering membuat posting, maka user ini akan mudah untuk ditarik perhatiannya. Tapi semakin jarang akan semakin sulit. Nah, di sisi yang lain, kalian juga harus mulai melihat siapa saja yang menjadi teman dari user ini. Kan di Facebook atau di Instagram atau di LinkedIn selalu ada siapa saja temannya. Kita bisa cek. Nah, kalau bisa, kalian masuklah sebagai temannya, pertemanan. Ingat loh ya, di media sosial jangan minta di-add atau jangan minta di-accept. Nggak keren. Ya biarkan customer itu bereaksi natural saja, seperti pada umumnya kita berkomunikasi melalui media sosial. Itu maksud aku. Nah, kemudian kalian juga bisa cek grup-grup yang diikuti oleh si customer ini. Ini penting karena customer itu ikut grup apa, itulah yang akan menjadi pintu masuk bagi kita nantinya. Nah, kemudian kalau masih ada kesempatan, coba lirik postingan-postingan yang di-like sama beliau. Jadi kepada siapa beliau ini memberikan komen, kepada siapa beliau ini memberikan statusnya atau like-nya. Nah, ini semua akan menjadi bahan-bahan yang penting waktu saat kalian nanti melakukan virtual detailing. Jadi sampai di sini dulu tentang virtual profiling, kalian harus lakukan dengan baik supaya tahap berikutnya waktu melakukan opening kalian sudah punya banyak bahan. Akan aku lanjutkan di sesi berikutnya supaya kalian lebih jelas. Begitu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di warung kopi langganan.